Sedikit tentang pengertian performance marketing. Performance marketing itu pemasaran berdasarkan performa, dan di era sekarang ini banyak dilakukan secara digital, di mana seluruh aktivitas customer potensial di channel digital kita, mulai dari interaksi, visit, sampai pembelian, semuanya dapat diukur dengan data, di mana data tersebut nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategi pemasaran. Nah, teman-teman udah tahu ya, channel digital marketing yang bisa dipakai itu ada organik dan berbayar. Nah, untuk yang channel organiknya, kita biasa pakai SEO, lalu sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain, dan juga bisa juga melalui advocate. Untuk di channel iklan berbayarnya bisa SEM yang terdiri dari Google Ads, YouTube Ads, Discovery Ads, dan kemudian bisa melalui Facebook Ads atau Instagram Ads, atau channel lainnya misalnya TikTok Ads dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara mengukur kinerja dari performance marketing ini? Nah, kalau kita udah menggunakan metode performance marketing ya, semuanya kan harus bisa diukur. Jadi kita nggak bisa gitu bikin campaign berdasarkan opini-opini. Oh, di channel ini bagus nih, oh di channel ini jelek. Perasaan saya sih kayak gitu, opini saya kayak gitu. Itu udah nggak boleh. Tapi semuanya harus berdasarkan data. Nah, dalam performance marketing, metrik utama yang dijadikan benchmark pengukuran keberhasilan campaign itu ini bisa dilihat ya di hasil presentasinya. Ada leads, subscription, download, install, purchase, ROAS, CAC, dan CLTV. Ya, bisa dilihat penjelasannya itu. Pertama, lead adalah total jumlah orang yang tertarik pada produk atau layanan yang kita tawarkan. Kedua, ada subscription, yaitu total jumlah orang yang melakukan subscription ke kita. Ketiga, download, jumlah orang yang download. Keempat, install, jumlah orang yang install. Kelima, purchase, yaitu jumlah orang yang membeli produk atau layanan kita lah. Lalu keenam, ada ROAS, yaitu return on ad spend, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk iklan dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan. Lalu ada 7, CAC, yaitu CAC, Customer Acquisition Cost. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru selama periode waktu tertentu. Yang terakhir ada CLTV, yaitu Customer Lifetime Value, yang mengindikasikan total pendapatan suatu bisnis yang didapat dari satu orang customer. Nah, itu matriks utamanya. Nah, kalau kita sudah ngiklan di berbagai channel ads nih, misalnya Google Ads, YouTube Ads, Instagram Ads, atau sudah terjadi pembelian di channel-channel organik, baik itu SEO atau channel lain lah. Nah, gimana sih cara ngukurnya? Setiap performance marketer itu punya tekniknya masing-masing ya dalam melakukan analisa. Tapi biasanya, atau saya sendiri sih, punya 4 metrik pengukuran ini. Yang pertama ada traffic metric, yaitu untuk mengukur awareness. Kedua, customer experience metric, yaitu untuk mengukur bagaimana pengalaman pelanggan saat mencari tahu tentang produk kamu.
Nah, yang kedua ini nih, misalnya saat mereka datang ke website kita, saat mereka lihat-lihat halaman-halaman produk di website kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sales metrics, yaitu untuk mengukur seberapa banyak penjualan yang terjadi. Dan yang keempat, ada corporate management metric, yaitu untuk menghitung biaya-biaya marketing yang dikeluarkan. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Ini aku kasih tahu ya sedikit gambaran gimana sih teman-teman kalau kerja di performance marketing itu cara ngitungnya gimana nih untuk mengukur campaign digital marketing kita itu udah berhasil atau belum. Nah, jadi gini caranya. Untuk mengukur traffic sendiri, ini yang tujuannya untuk awareness, bisa dilihat ya ada 5. Pertama, kita bisa pakai impression, yaitu jumlah berapa kali iklan dilihat oleh audiens. Kedua, ada klik itu jumlah berapa kali iklan kita diklik. Ketiga, ada CTR atau click through ratio, yaitu rasio presentasi orang yang ngeklik jumlah iklan kita dari jumlah impression, dari jumlah orang yang ngeliat iklan kita. Nah, cara ngitungnya klik dibagi impression, nanti di presentasiin aja ya. Lalu ada CPC, cost per click, yaitu biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu kali klik. Ini cara ngitungnya presentasinya itu total cost dibagi klik ya. Total cost dibagi total klik. Lalu yang kelima ada CPM. CPM itu cost per mile. Nah, ini tuh biaya yang dikeluarkan untuk setiap mendapatkan 1000 impressions. Caranya itu ada ya nih cara menghitungnya. Udah saya jabarin. Biasanya kan teman-teman kalau bikin YouTube Ads atau SEM Ads ya, ada tuh pakai bidding CPM. Jadi ngeluarin suatu biaya, dibayarin, biaya itu baru dibayarkan kalau kita mendapatkan 1000 impression. Kan ada ya. Nah, kedua, cara menghitung customer experience metrics. Nah, customer experience metric ini bisa diukur dengan ada 3 nih. Yang pertama, teman-teman bisa pakai sessions. Sessions itu kumpulan dari interaksi audiens di landing page dalam periode waktu tertentu. Kedua, ada bounce, yaitu jumlah audiens yang langsung keluar dari website tanpa melakukan apa-apa. Jadi biasanya nih dari bounce ini nih yang pada langsung close nih. Jadi visit website kita nggak ngapa-ngapain langsung tutup. Yang ketiga ada bounce rate, yaitu rasio dari jumlah audiens yang langsung keluar dari website tanpa melakukan apa-apa. Cara hitungnya ini di bounce per sessions. Nah, ini kan bisa jadi suatu gambaran ya. Kalau bounce rate-nya tinggi, kita bisa jadi gambaran nih. Kenapa sih orang-orang tuh ngeklik website kita tapi langsung keluar? Kenapa mereka nggak lihat-lihat dulu lebih lama, nggak beli? Ini kan bisa jadi tolok ukur kita dalam menyusun website ya, baik itu dari segi kontennya, dari segi user friendly-nya, atau dari segi kecepatannya. Nah, lalu yang ketiga, sales metrics. Nah, ini tuh bener-bener bisa dibilang tujuan utama dari performance marketing ya, untuk menghitung sales, revenue, dan sebagai gambaran berapa profit yang didapat. Karena kan kita keluar biaya marketing digital itu jangan sampai boncos lah, jangan sampai sia-sia, tapi ada hasil yang didapatkan. Nah, metriknya ini ada 3. Pertama, ada conversion per order, yaitu jumlah yang melakukan action-action tertentu yang ngasih kita keuntungan. Kedua, ada conversion rate, yaitu berapa banyak conversion yang berhasil didapat dari total session dalam periode waktu tertentu. Nah, ini cara hitungnya conversion per sessions. Yang ketiga, ada average order value, yaitu nilai rata-rata untuk terjadinya satu kali pembelian.
ini cara hitungnya revenue per conversions. Nah, ini bisa jadi gambaran ya untuk teman-teman dimana hasilnya yang paling bagus. Misalnya channel Google Ads, channel Google Ads ini hasilnya paling bagus. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa decide untuk nambah channel nih, misalnya mau ke channel lain, Discovery Ads atau YouTube Ads. Nah, tapi misalnya sales metric ini untuk suatu channel misalnya hasilnya jelek. Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan, kenapa sih hasilnya bisa jelek? Apakah dari kontennya, apakah dari targetingnya, apakah dari hal lainnya. Nah, yang keempat, ini kalau saya namainya bisa dibilang lebih ke manajemen metrik ya, karena ngukurnya itu secara keseluruhan, secara umum. Ada 5 yang biasa saya pakai. Itu pertama revenue, yaitu pendapatan yang didapat ketika customer melakukan pembelian. Lalu kedua ada marketing cost. Marketing cost ini tuh benar-benar biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memasarkan produk dalam kurun waktu periode tertentu ya. Nah, yang ketiga ada paid CAC. Ini biaya yang digunakan pada channel-channel ads untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Ini tuh cuma di channel ads aja ya, iklan berbayar. Cara hitungnya total cost ads dibagi total customer acquired. Nah, lalu yang keempat ada blended CAC. Ini tuh gabungan dari biaya yang dikeluarkan pada ads dan channel organik untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Nah, ini tuh channel organik bisa dari misalnya apa ya, bikin konten di Instagram kan pasti ada aja biaya yang dikeluarin ya. Misalnya beli lighting untuk syuting lah, misalnya sewa tempat untuk syuting lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu cara hitungnya total cost biaya keseluruhan dibagi total customer acquired. Nah, yang terakhir ada fully loaded CAC. Ini itu biaya semua pemasaran yang dikeluarkan di semua aspek channel. Nah, teman-teman udah ada gambarannya ya, tujuan utama metrik pengukuran dari performance marketing itu untuk mengukur apa aja sih, lalu kemudian gimana sih cara menghitungnya. Untuk menghasilkan data itu sendiri, nanti kita bisa pakai tools namanya Google Analytics, dan kalau misalnya kita punya data yang lebih kompleks dan ingin disimplify, kita bisa menggunakan Google Data Studio. Jadi teman-teman digital marketing nih yang mau yang juga kerjanya ke arah-arah performance marketing, bisa mendalami dua tools ini nih, Google Analytics dan Google Data Studio, agar bisa mengerjakan step by step prosedur performance marketing dengan baik. Jadi data yang dihasilkan juga lebih akurat gitu. Nah, jadi teman-teman bisa explore lebih lanjut lagi ya.